Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faza Tayarazaki dari kelas 12-7 SMA Negeri 81 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat video mengenai pembahasan dua soal materi kaidah pencacahan dan juga peluang dengan tingkat yaitu sedang sampai sulit. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Dadah. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan yang pertama. Kita akan masuk ke kaidah pencacahan. Ini adalah soal pertama dan ini adalah soal yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan soal yang pertama. Jadi dalam soal itu diketahui 8 orang dibentuk panitia terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 orang anggota. Kemudian yang ditanya adalah banyak panitia yang dapat dibentuk. Nah, dalam soal kaidah pencacahan ini kita akan menggunakan konsep kombinasi dan juga permutasi, teman-teman. Jadi kan di sini kan ada urutannya nih, ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Ini itu termasuk ke dalam permutasi, teman-teman, karena permutasi itu memperhatikan urutan. Sedangkan pada bagian dan 2 orang anggota ini itu kan tidak memperhatikan urutan. Ketika anggotanya itu A dengan B dan juga B dengan A, berarti kan tidak memperhatikan urutan, teman-teman. Jadi yang pertama kita hitung adalah, kita tulis dulu teman-teman, kejadian pertama, yaitu permutasi 8 dari 3, karena di sini kan ada ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Kenapa memperhatikan urutan? Karena ketika ada 3 orang nih, misalnya A, B, C, ketika ketuanya A, terus sekretarisnya itu B, dan bendaharanya C, kemudian pada pemilihan keduanya itu ya udah ketuanya itu B, sedangkan sekretarisnya A, berarti kan itu kan dua hal yang berbeda, teman-teman, karena ini memperhatikan jabatan atau posisi mereka, teman-teman. Kita tulis 8P3. Rumus permutasi itu berarti atasnya 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial. Kemudian kita hitung, ini kan 8 kurang 3 kan berarti kan 5 faktorial. Kemudian 8 faktorial itu kalau kita jabarkan jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Bisa kita hilangkan. 8 kali 7 kali 6 itu hasilnya 336 panitia yang bisa dibentuk, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita hitung kejadian pertama, kita hitung kejadian keduanya, teman-teman. Yaitu kejadian keduanya kan ketika 3 orangnya ini sudah terpilih menjadi ketua, sekretaris, dan juga bendahara, berarti sisa 8 dikurang 3 yaitu 5, teman-teman. Berarti sisa 5 orang yang bisa menjadi 2 orang anggota. Maka kita tulis rumusnya itu 5C2 ya. Kemudian kita pakai rumusnya kombinasi, berarti di bawahnya itu 5 dikurang 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Atasnya itu 5 faktorial. Berarti 3 faktorial ketika dijabarkan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial. Ini bisa kita coret. Kemudian 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Kemudian 2 nya bisa kita coret dengan yang di atas. Dibagi 4 bagi 2 kan 2. Jadi tinggal tersisa 5 kali 2 yaitu 10. Nah, untuk totalnya, teman-teman, total banyaknya panitia yang bisa kita bentuk berarti tinggal kita kali aja. 336 dikali 10 berarti 3360 panitia. Begitu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal yang kedua. Diketahui di dalam soal itu ada 10 titik dan 4 titiknya itu berada pada satu garis. Kemudian yang ditanya adalah banyak segitiga yang dapat dibentuk. Yang pertama, kita akan menghitung total segitiga yang dapat terbentuk dari 10 titik ini, teman-teman. Nah, di sini kan segitiga itu kan tidak memperhatikan yang namanya urutan, berarti kita menggunakan kombinasi. Untuk menghitung total segitiga yang terbentuk, kita bisa menggunakan kombinasi 10 daripada 3. 10 itu dari banyaknya titik dan 3-nya itu banyaknya titik yang kita butuhkan untuk membentuk segitiga. Jadi 10 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya adalah 120 segitiga, teman-teman. Setelah itu ketika kita sudah mendapatkan total segitiga yang terbentuk, kita harus menghitung segitiga yang tidak mungkin terbentuk, karena di dalam soal ini ada 4 titik yang berada pada satu garis. Berarti kan titiknya itu kan ada di dalam satu garis kayak gini nih.
1, 2, 3, 4. Berarti kan mereka tidak bisa membentuk sebuah segitiga, teman-teman. Jadi harus kita hitung juga 4 titik ini, karena mereka tidak bisa membentuk segitiga. Kemudian kita hitung, teman-teman, segitiga yang tidak mungkin terbentuk, yaitu 4C3. Dari 4 titik, tiganya itu dari banyaknya titik yang kita butuhkan untuk membentuk segitiga. Kemudian hasilnya adalah 4 ya, 4C3. Kemudian untuk total segitiga yang terbentuk, tinggal kita kurangin aja 120 total segitiga yang terbentuk dikurang dengan 4 segitiga yang tidak mungkin kita bentuk, teman-teman. Berarti jawabannya adalah 116. Begitu. Terima kasih. Ini adalah 2 soal untuk materi kaidah pencacahan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu peluang. Ini soal yang pertama, dan ini soal yang kedua, yaitu MCMA, Multiple Choice Multiple Answer. Oke, kita lanjut, teman-teman, untuk soal yang ke-8. Di dalam sebuah kotak berisi 8 telur ayam, 3 telurnya itu rusak, dan akan diambil 3 telur berturut-turut tanpa pengembalian. Yang ditanya adalah peluang mendapat 2 telur bagus. Jadi, yang pertama yang harus kita hitung adalah total dari cara mengambil seluruh telur. Jadi kan kita mau ngambil 3 dari 8 telur ayam. Berarti tinggal kita hitung, teman-teman, pakai kombinasi. Dari 8 telur akan diambil 3 telur, berarti 8C3. Berarti ini 5 faktorial, 8 kurang 3 dikali dengan 3 faktorial. Atasnya itu 8. Berarti hasilnya itu kan 56 cara. Nah, kemudian setelah kita menghitung total cara mengambil 3 telur, kita harus menghitung cara mendapatkan 2 telur bagus dan juga 1 telur yang rusak. Berarti kita harus menghitung kedua-duanya nih, yaitu 2 telur bagus dan juga 1 telur yang rusak. Kita tulis dulu yang pertama, 2 telur bagus. Berarti kan tadi kan dibilang di soalnya ada 3 telur yang rusak. Berarti kan dari seluruh totalnya 8 kurang 3, berarti kan ada 5 telur yang bagus, teman-teman. Berarti tinggal kita tulis aja 5C2. Kenapa 2? Karena dia ingin mendapatkan 2 telur yang bagus. Jadi di sini 3 faktorial. 2 faktorial, di atasnya 5 faktorial. Berarti kan hasilnya 10. Ada 10 cara. Kemudian untuk yang kedua yaitu 1 telur yang rusak. Berarti kan dalam 3 pengambilan telur, 2-nya itu bagus sedangkan 1-nya itu rusak. Berarti 3C1. Ini 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, untuk totalnya tinggal kita kali aja, teman-teman. 10 dikali 3 berarti ada 30 cara. Nah, untuk peluangnya sebentar. Nah, untuk peluang mendapat 2 telur bagus, berarti kan rumus peluang itu kan NA per NS. NS itu kan banyaknya ruang sampel, yaitu ada 56 cara, dan NA-nya itu banyaknya cara ketika kita mendapatkan 2 telur bagus, yaitu yang ini. Berarti 30 per 56. Kita bagi 2, hasilnya 15 per 28. Begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan soalnya. Ini adalah soal yang terakhir materi peluang, teman-teman. Diketahui peluang kota A dan kota B hujan berturut-turut yaitu 60% dan 30%. Di sini ada 3 pernyataan karena soal MCMA. Yang pertama, peluang tidak turun hujan di kota B lebih besar daripada kota A. Terus yang kedua, peluang paling sedikit satu dari 2 kota tersebut tidak turun hujan adalah 6/10. Dan yang ketiga, peluang kedua kota tersebut tidak turun hujan adalah 10% lebihnya dari peluang kedua kota tersebut turun hujan. Jadi langsung kita jawab aja, teman-teman. Di sini sudah saya jawab karena saya ada masalah memori, teman-teman, takutnya kepenuhan. Jadi yang pertama, karena yang tanah itu peluang tidak turun hujan, maka kita harus cari peluang tidak turun hujannya, teman-teman, dari kedua kota tersebut. Kota A yaitu
tinggal kita kurangin dari tadi kan 60% berarti kan 0,6, dan satunya itu 100%, berarti 1 dikurang 0,6 yaitu 0,4, berarti 40% ini adalah peluang tidak turunnya hujan. Dan untuk kota B itu 1 dikurang 0,3 itu 0,7, itu 70%. Jadi dari kedua ini bisa kita simpulkan dong bahwa kota B ini lebih besar peluang tidak turun hujannya daripada kota A, yaitu 0,7 lebih besar daripada 0,4. Berarti pernyataan yang pertama yaitu benar. Dan untuk pernyataan yang kedua, peluang paling sedikit satu dari dua kota tersebut tidak turun hujan adalah 6/10. Yang pertama kita harus hitung dulu nih, peluang dua kota tersebut hujan secara bersamaan. Berarti tinggal kita kali dong, 60% dikali 30% yaitu 180%, atau bisa kita tuliskan dalam desimal yaitu 0,18. Kemudian kita kan harus nyari tuh peluang paling sedikit satu dari dua kota tersebut tidak turun hujan. Berarti tinggal kita kurangin aja, satu dikurang dari peluang dua kota hujan tersebut bersamaan. Berarti 1 dikurang 0,18 yaitu hasilnya 0,82, atau bisa ditulis 82%, teman-teman. Berarti kan salah dong. Ini kan pernyataannya itu 6/10, berarti salah pernyataan yang kedua. Nah, sekarang pernyataan yang ketiga. Peluang kedua kota tersebut tidak turun hujan adalah 10% lebihnya dari peluang kedua kota tersebut turun hujan. Berarti kan ini kan selisih ya. Yang pertama kita hitung dulu tuh peluang kedua kota tersebut tidak turun hujan. Berarti tinggal dikali, yaitu 0,4 dikali 0,7, hasilnya 0,28. Terus peluang dua kota hujan secara bersamaan. Berarti kan tadi kan udah kita hitung tuh 0,18 hasilnya. Yaudah tinggal kita selisih saja kedua peluang tersebut. Yang pertama yaitu kedua kota tidak turun hujan secara bersamaan, dan yang kedua yaitu kota hujan secara bersamaan. Berarti 0,28 dikurang 0,18, hasilnya itu 0,10 atau 10%. Berarti jawabannya benar, teman-teman. Berarti benar, salah, benar. Terima kasih. Itu dia teman-teman pembahasan mengenai 2 soal kaidah pencacahan dan juga 2 soal peluang dengan tingkat sedang sampai sulit. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kalian. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.